Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian ayo kita berlatih 3.3 Matematika kelas 7 semester 1. Soal nomor 1, tentukan hasil kali dari bentuk aljabar berikut. Perhatikan yang bagian A. Di sini ada 10 dikalikan dengan 2Y min 10. Langkah yang pertama kita kalikan 10 dengan 2Y. Jadi kita tulis di sini 10 dikali 2Y. Ini langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, perhatikan di sini positif ya. Jadi positif 10 dikalikan dengan negatif 10. Ini bisa kita kerjakan 10 kali 2Y di sini menjadi 20Y. Sekarang positif kali negatif di sini menjadi negatif. Jadi kita tulis negatif 10 kali 10 menjadi 100. Ini untuk yang bagian A. Sekarang kita masuk ke bagian B. Di bagian B ada X plus 5 dikalikan dengan 5X min 1 ya, 5X min 1. Langkah yang pertama kita kerjakan X dikalikan dengan 5X. Langkah yang kedua, berarti perhatikan yang ini positif ya. Jadi positif X dikalikan dengan min 1. Langkah yang ketiga, positif 5 dikalikan dengan 5X. Ini yang ketiga, dan yang keempat adalah positif 5 dikalikan dengan negatif 1. Nah, jadi seperti ini. X dikali 5X di sini kita bisa tulis menjadi 5X kuadrat. Yang ini perhatikan X kali min 1 menjadi min X. 5 kali 5X menjadi plus 25X. Dan yang ini menjadi 5 kali min 1 berarti menjadi min 5. Kita kerjakan bagian ini. Berarti kita tulis di sini 5X kuadrat min X ditambah 25X menjadi plus 24X min 5. Ini untuk yang bagian B. Sekarang kita masuk ke bagian C. Kita tulis soalnya di sini. Bagian C, 7 kurangi 2X dikalikan dengan 2X kurangi 7. Caranya sama. Yang pertama 7 dikali 2X, kita tulis 7 dikali 2X. Ini langkah yang pertama. Langkah kedua, kita kalikan 7, yang ini positif ya, positif 7, kita tulis positif 7 dikalikan dengan min 7. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, min 2X, kita tulis min 2X dikalikan dengan 2X. Kalikan dengan 2X. Dan langkah yang keempat, min 2X kalikan dengan min 7. Kita tulis min 2X dikalikan dengan min 7. Nah, jadi seperti ini. Ini 7 kali 2 menjadi 14X. Yang ini menjadi minus 49. Yang ini perhatikan. Min 2X kali 2X menjadi minus 4X kuadrat. Positif kali negatif kali positif itu menjadi negatif. Terus X kali X ini menjadi X kuadrat. Dan yang ini min kali min ini menjadi plus. Ya, plus 2 kali 7 menjadi 14. Di sini 14X. Sekarang perhatikan yang ini sudah tidak ada yang sejenisnya, kita tulis di depan jadi min 4X kuadrat. Terus sekarang yang ini positif ya, ditambah 14X ya, jadi 14X ditambah 14X dikurangi 49. Nah, jadi kita tulis 4X kuadrat ditambah 28X minus 49. Soal nomor 2, tentukan nilai R pada persamaan bentuk aljabar. Nilai R-nya. Berarti pertama kita kerjakan 2X dikali PX. Ini langkah pertama. Jadi kita tulis di sini 2X dikalikan dengan PX. Langkah yang kedua, plus 2X, karena 2X di sini positif, jadi kita tulis plus 2X dikalikan dengan QY. Ini langkah yang kedua. Langkah ketiga, 3QY, perhatikan 3
3Y maksudnya dikalikan dengan PX. Maka kita bisa tulis di sini 3Y dikalikan dengan PX. Dan langkah keempat, perhatikan, langkah keempat adalah plus 3Y dikalikan dengan QY, kalikan dengan QY sama dengan, di sini soalnya adalah RX kuadrat ditambah 23XY ditambah 12Y kuadrat. Sekarang perhatikan dari awal lagi. Dari awal kita kerjakan bagian yang ini. 2X kali PX. Kita bisa tulis menjadi 2PX kuadrat. Ditambah 2X dikali QY. Bisa kita tulis menjadi 2QXY. Nah, jadi seperti ini. Ditambah 3Y dikali PX. Maka kita bisa tulis menjadi 3PXY. Dan yang keempat di sini 3Y dikali QY bisa kita tulis menjadi 3QY. Nah, seperti ini. Sama dengan di sini kita tulis RX kuadrat ditambah 23XY ditambah 12Y kuadrat. Sekarang kita pindah lagi ke ruas kiri. Perhatikan yang X kuadrat di sini kita tulis lagi 2PX kuadrat. Dan sekarang kita kerjakan bagian ini. Karena di sini variabelnya sama, XY. Berarti yang ini bisa kita tulis menjadi 2Q ditambah 3P dikali XY. Kita gunakan cara distributif. Ditambah di sini 3Q Y sama dengan, kita tulis bagian ruas kanannya RX kuadrat ditambah 23XY ditambah 12Y kuadrat. Sekarang yang ditanyakan adalah nilai R. Nilai R di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti setara dengan yang ada di sini. Jadi perhatikan yang 2PX kuadrat di sini setara dengan RX kuadrat. Kita coret, maka 2P di sini nilainya adalah R. Dan sekarang berarti kita harus mencari nilai P supaya dapat nilai R. Kita harus mencari nilai P. Dan nilai P berada pada 2Q tambah 3P. Dan hasilnya ambil dari yang di sini. Yang setaranya aja. Jadi kita ambil dari variabel XY. Jadi yang di variabel XY di sini kita tulis 2Q ditambah 3P sama dengan, perhatikan variabelnya di sini adalah 23 ya koefisiennya. Dan sekarang kita masih yang ini masih belum komplit. Kita perhatikan yang di sini. 3Q untuk Y kuadrat ya, yang ini oh ya ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, hampir terlewat ya. Jadi yang ini kita perhatikan 3Q Y kuadrat itu sama dengan bagian yang ini 12Y kuadrat. Y kuadratnya kita coret, berarti di sini ada 3Q sama dengan 12. Maka 3 kali berapa hasilnya 12? Q adalah 12 per 3 atau sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Jadi sekarang Q-nya sudah kita dapatkan 4. Q sama dengan 4. Ini huruf Q. Sebentar, perbaiki dulu. Ini huruf Q sama dengan 4. Yang 4 ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Jadi di sini 2 dikali 4 ditambah 3P sama dengan 23. Nah, jadi seperti ini. 2 kali 4 itu bukan 6 tapi 8. Ditambah 3P sama dengan 23. Maka di sini bisa kita tulis 3P sama dengan 23 kurangi 8. Jadi di sini 3P sama dengan 23 dikurangi 8 itu adalah 15. Maka nilai P di sini adalah 5. Atau 5 di sini diambil dari 15 dibagi 3.
Sekarang P-nya sudah kita dapatkan 5, sekarang kita masuk ke yang awal, ke bentuk yang ini. Jadi 2P sama dengan R, P-nya adalah 5, jadi kita masukkan 2 dikali 5 sama dengan R. 2 kali 5 itu bukan 7, tapi 10. Jadi R sama dengan 10. Jadi ini jawaban untuk soal yang nomor 2, caranya seperti ini. Untuk soal nomor 3, nyatakan luas bangun datar berikut dalam bentuk aljabar. Perhatikan yang bagian A. Di sini yang bagian A, ini A, berarti panjang ya, dari sini sampai ke sini adalah ada 2A. Jadi ini adalah 2A. Dan 2A ini setara dengan sisi. Jadi di sini kita bisa tulis kalau dinyatakan luas di sini adalah luas persegi adalah sisi dikali sisi. Karena di sini untuk yang nomor 3 sisinya sama dengan 2A, maka kita bisa tulis ini juga 2A ya. Ini adalah sisi dan ini juga sisi. Berarti kita bisa tulis luas sama dengan 2A dikalikan dengan 2A. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 itu 4, A kali A adalah A kuadrat. Nah, jadi seperti ini untuk yang bagian A. Sekarang kita masuk ke yang bagian B. Soal bagian B, perhatikan dari sini ke sini kita namakan panjang. Dan panjangnya ini bernilai 3A. Ini adalah luas persegi panjang ya, panjang dikali lebar. Panjangnya di sini adalah 3A. Dan sekarang yang ini adalah lebarnya. Jadi lebarnya di sini adalah 3B. Kita tulis lebarnya sama dengan 3B. Jadi untuk luas persegi panjang di sini kita bisa tulis panjang dikali lebar. Panjangnya kita masukkan 3A dan lebarnya kita masukkan 3B. Berarti 3 kali 3 ini adalah 9. Terus A kali B ini menjadi AB. Nah, ini untuk yang bagian B. Sekarang kita masuk ke bagian C. Perhatikan yang bagian C. Ini kita anggap sebagai sisi ya, atau panjang. Panjangnya di sini yang bagian C diketahui panjangnya adalah 3S. 3S dan ini adalah lebarnya. Ini lebarnya. Dan lebarnya perhatikan kalau dari sini adalah 2S, ya 2S, dan ini adalah T. Jadi bisa kita tulis di sini untuk lebarnya itu adalah 2S ditambah T. 2S ditambah T. Saya nggak tahu di sini apakah nilai T di sini sama dengan S ya. Kalau nilainya sama, ini nantinya bisa kita ganti dengan S. Jadi untuk luas di sini, nah untuk luas itu adalah panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 3S, kita masukkan 3S. Dan S-nya panjangnya 3S ya. Dan lebarnya adalah kita kalikan dengan 2S ditambah T. 2S ditambah T. Jadi kita bisa gunakan distributif 3S dikali 2S. Ini menjadi 6S kuadrat. 6S kuadrat. Terus 3S dikali T. Ini menjadi 3ST. Nah 3ST. Dan jadi setelah sampai ke tahap ini sebenarnya sudah kita dapatkan jawabannya ini ya. Tapi kalau misalkan ternyata T-nya sama dengan nilai S, T-nya sama dengan nilai S, berarti yang T di sini kita ganti dengan S. Jadi jika kita tulis jika nilai T sama dengan S, maka kita tulis di sini sama dengan 6S kuadrat ditambah 3S dikali S. Ini menjadi 6S kuadrat ya, 6S kuadrat ditambah 3S kali S ini menjadi 3S kuadrat dan hasilnya adalah 9S kuadrat. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Jadi jika T sama dengan S maka hasilnya seperti ini, dan jika T-nya tidak sama dengan S maka hasilnya seperti ini.
Soal nomor 4 bagian A, tentukan dua bentuk aljabar yang bila dikalikan hasilnya adalah 102 dikali 98. Jadi bukan dari 102 dikali 98 menghasilkan sekian, tapi ada bentuk aljabar yang nantinya akan menghasilkan bentuk 102 kali 98. Mungkin maksud dari soal seperti ini ya. Jadi untuk yang bagian A, perhatikan yang 102. Jadi di sini kita tulis saja ke dalam beberapa bentuk dan nanti hasilnya juga adalah sama ya. Ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. 102 itu adalah 100 ditambah 2. Terus dikalikan dengan 98. Nah, bisa seperti ini. Jadi yang pertama kita rubah yang 102. Terus yang keduanya ini bentuk kesatunya ya. Dan sekarang untuk bentuk yang kedua yang kita rubah bisa yang ini. Jadi kita tulis di sini 102 dikalikan dengan ini kali. 102 dikalikan dengan 98 itu adalah 100 dikurangi 2. Nah, 100 kurangi 2. Dan ada juga yang bentuk ketiganya kita bisa tulis menjadi seperti ini. Yang 102 dikali 98 ini jadi kombinasinya jadi seperti ini. 102 berarti 100 ditambah 2. 98 adalah 100 ya, 100 dikurangi 2. Ini adalah bentuk istimewa dari faktorisasi ya, wadah faktorisasi. Jadi 100 kali 100 kita tulis jadi 100 kuadrat. Terus plus 2 dikali min 2. Ini menjadi min 2 pangkat 2. Kita bisa tulis 100 kuadrat itu berarti menjadi 10.000. 10.000 dikurangi 2 kuadrat itu adalah 4. Nah, jadi ini hasilnya adalah 9.000 ya, 9.996. Nah, seperti ini. Sekarang kalau bagian yang ini dikerjakan juga, kalau kita kerjakan juga, maka hasilnya tetap sama ya. Misalkan kita kerjakan yang ini 102 kali 100. Ini menjadi sebentar. Ini menjadi sekarang yang ini kita kerjakan ini dengan ini ya. Jadi 102 di sini kita tulis seperti ini. Sekarang yang ini kita kalikan dengan ini. Berarti yang di sini menjadi 204. Ya. Jadi kalau ini dijumlahkan ini menjadi 9996. Dan bentuk yang ini juga sama. 98 kali 100 jadi kita tulis 9800. 98 dikali 2 ini kita bisa tulis menjadi di sini ditambah ya 196. Dan hasilnya adalah 9996. Nah, jadi di sini ada 3 bentuk ya, ada 3 bentuk yang bisa kita dapatkan untuk menghasilkan bentuk awalnya adalah 102 kali 98. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian B. Ke bagian B. Jadi kita ambil di sini adalah 1003 ya, 1003 dikalikan dengan 97. Kita ambil salah satu bentuknya saja, yang sisanya bisa dikembangkan masing-masing ya. Caranya sama dengan yang bagian A. Jadi yang ini bisa kita tulis yang 1000 di sini kita tulis menjadi 1000 ditambah 3 dikalikan dengan 97. Nah, bisa ditulis seperti ini. Dan ini kita kalikan 97 dikali 1000 ini menjadi 97000 ditambah 3 kali 97. 3 kali 7 saja sudah 21, bawah 2 jadi 29. Jadi 291. Jadi ini kalau dijumlahkan menjadi 97291. Sekarang kita masuk ke bagian berapa ini? Bagian C ya, bagian C. Di bagian C di sini ada tulisan 205 pangkat 5. Pangkat 5 pangkat 2 ini. Sebentar. Pangkat 2. Pangkat 2 ya. 205 pangkat 2
Jadi yang 205 kita bisa tulis menjadi 200 ditambah 5. Nah, ini sebenarnya bisa seperti ini. Jadi 200 ditambah 5. Jadi sekarang yang dikerjakan adalah 200 kuadrat ditambah 2-nya yang ini perhatikan, dikalikan dengan 200 dikalikan dengan 5. Terus yang ini 5 kita kuadratkan juga. Ini menjadi di sini ditambah ya 5 kuadrat. Nah, menjadi seperti ini. 200 dikuadratkan ini menjadi seperti ini angkanya, 40.000. Ditambah 2 kali 200 itu 400. 400 dikali 5. 400 kali 5 berarti 2000. Ditambah 5 kuadrat adalah 25. Berarti sekarang 40.000 tambah 2000 jadi 42.000. Nah, 25. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Ini untuk yang bagian C. Dan sekarang untuk yang bagian D. Untuk bagian D 3.300 ya, 89 kuadrat. Nah, 389 kuadrat. Ini kita bisa tulis yang 389 kuadrat di sini sama saja dengan 400 ya, 400 kurangi 11. Ini kita kuadratkan. Nah, jadi bisa seperti ini. 400 kalau dikurangi 11 itu adalah 389. Sekarang caranya sama dengan yang bagian C ya. Caranya sama dengan bagian C. Perhatikan yang ini. Jadi 400 dikuadratkan. Terus 2 dikali 400 kali min 11. Jadi di sini ditambah 2 dikali 400 kali min 11. Terus yang terakhirnya adalah min 11. Nah, ini min 11 dikuadratkan. Nah, jadi seperti ini. Yang 400 kalau dikuadratkan ini 4 dikuadratkan itu 16. Kasih 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang 2 kali 400 itu 800. 800 kali min 11. Jadi kita bisa tulis ini karena min plus kali min hasilnya min. Berarti di sini kita tulis 8800. Min 11 dikuadratkan ini menjadi plus 121. Nah, jadi seperti ini. Sekarang yang ini bisa kita kerjakan. Ini menjadi, ini kita kerjakan ya. Ini menjadi 151 200 ditambah 121. Maka hasilnya adalah 151 berarti yang ini tambah 1 ini menjadi 3 ya. Jadi 321 ya, 321. Nah, ini jawabannya untuk soal yang nomor 4. Jadi caranya seperti ini ya. Untuk soal nomor 5, bagaimana cara menentukan perpangkatan bentuk aljabar berikut? Jelaskan yang bagian A-nya adalah A plus B pangkat 5. Ini kalau dikerjakan A plus B pangkat 5 itu artinya A plus B kali A plus B kali A plus B kali A plus B kali A plus B. Jadi 5 kali. Dan nanti dikerjakannya ini akan cukup repot ya kalau kita kerjakan secara manual. Di sini kita gunakan sistem segitiga Pascal ya. Jadi di sini untuk 1 kita tulis di sini 1. Kita di sini kita tulis 1 tambah 1 yang ini menjadi 2. Yang ini tulis lagi 1. Kita tulis 1 lagi di sini. Yang ini dijumlahkan menjadi 3. Ini dijumlahkan juga menjadi 3. Ini angka 3. Dan di sini 1. Di sini kita tulis lagi 1. Ini dijumlahkan menjadi 4. Ini menjadi 6. Ini juga menjadi 4. Ya, yang ini menjadi 4 dan ini 1. Dan di sini kita jumlahkan lagi 4 dengan 1 di sini jadi 5. Di sini 10. 10. Di sini menjadi 5, di sini 1. Sekarang yang ini adalah bagian yang ini adalah yang teratas pangkat 0. Dan di sini ada pangkat 5. Jadi untuk perhatikan yang A plus B pangkat 5.
Nah, pangkat 5 berarti kalau di sini 0, di sini adalah pangkat yang ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 4, dan di sini pangkat 5. Jadi kita gunakan baris yang ini. Yang pertama, perhatikan ini 1. Berarti kita kalikan A pangkat 5. Jadi kita tulis 1 kali A pangkat 5 adalah A pangkat 5. Sekarang di sini adalah 5. Ini artinya jadi seperti ini. A pangkat 5, tapi di sini ada B pangkat 0. Kalau B pangkat 0 itu bisa kita tulis menjadi 1 ya. Terus yang bagian kedua, perhatikan angka 5 di sini. Berarti di sini kita tulis 5. A-nya jadi A pangkat 4. A-nya jadi pangkat 4. Dan B-nya yang tadi pangkat 0 ini menjadi B pangkat 1. B pangkat 1 tidak usah ditulis sebenarnya ya untuk pangkatnya. Dan untuk yang barisan selanjutnya, tadi 5 sudah, sekarang yang 10. Jadi kita tulis di sini 10 dikali A-nya yang tadi sudah menjadi pangkat 4, jadi sekarang berkurang lagi A pangkat 3. B-nya yang pangkat 1 menjadi pangkat 2. Terus 10 lagi kali 10, di sini A-nya jadi kuadrat, B-nya jadi pangkat 3. B-nya jadi pangkat 3 naik ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Nah, jadi seperti ini. Terus dikalikan dengan 5. Di sini kita tulis 5. A kuadratnya menjadi A pangkat 1. Jadi berkurang 1, yang B-nya nambah 1. Ini menjadi B pangkat 4. Dan terakhir di sini menjadi 1 dikali A B-nya pangkat 5. Nah, ini cara hasil dari A tambah B dalam kurung pangkat 5. Nomor 5 bagian B, di sini dalam kurung A plus B plus C dikuadratkan, maka bisa kita tulis di sini menjadi A plus B plus C, karena kuadrat artinya A plus B plus C kita kalikan lagi dengan A plus B plus C. Nah, jadi seperti ini karena kuadrat. Dan sekarang kita kalikan secara distributif, masing-masing kita mulai dari A terlebih dahulu. A kali A, kita tulis di sini menjadi A kuadrat. Terus A kali B, ya, A kali B kita tulis menjadi AB. Terus A kali C, ini menjadi AC. Sekarang kita masuk ke bagian B. Ke bagian B, B dikali A, kita tulis di sini menjadi AB. Jangan BA, kita susun dari abjad terdepan terlebih dahulu. Jadi B kali A itu menjadi AB. Dan sekarang B kali B ini menjadi B kuadrat. Yang terakhir untuk bagian B itu B kali C, ini menjadi BC. Dan sekarang untuk bagian C kita kalikan C kali A. C kali A bukan CA, kita tulisnya menjadi AC ya. CA juga tidak apa-apa, tapi kita seragamkan jadi dari abjad yang terdepan terlebih dahulu. Sekarang C kali B. C kali B ini menjadi BC. Dan satu lagi C kali C ini menjadi C kuadrat. Nah, di sini baru kita susun pertama dari bentuk kuadrat terlebih dahulu. Di sini menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah yang tadi di ujung adalah C kuadrat. Terus sekarang perhatikan untuk yang bagian AB. Ini AB. Kita jumlahkan AB ditambah AB, berarti di sini menjadi 2AB. Sekarang kita masuk ke bagian AC. Di sini AC. Ini adalah AC juga. Kita jumlahkan AC dengan AC, ini menjadi 2AC. Dan satu lagi di sini ada BC. BC dengan BC kita jumlahkan, ini menjadi 2BC. Nah, jadi seperti ini. Dan perhatikan yang ini sama-sama dikali 2. Sama-sama dikali 2, maka kita bisa buat bentuk distributifnya. Jadi di sini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 dikali dalam kurung AB ditambah AC ditambah BC. Nah, ini jawaban untuk
soal bagian B. Masuk ke bagian C, kita tulis ya sama caranya dengan yang bagian B. Cuman di sini ada tanda minus untuk bagian C-nya. Kita tulis di sini jadi A plus B min C dikalikan dengan A plus B min C. Nah, jadi seperti ini. Kita kalikan seperti biasa, A kali A di sini menjadi A kuadrat. Ya, menjadi A kuadrat. Terus A kali B menjadi AB. Ya, A kali B menjadi AB. Dan yang terakhir bagian A di sini A kali min C. Ini menjadi A min AC. Sekarang kita masuk ke yang bagian B-nya. Kita kalikan bagian B. B kali A di sini menjadi AB. B kali B di sini menjadi plus B kuadrat. Dan yang ketiga B kali C di sini menjadi min BC. Sekarang kita masuk ke bagian C. Min C dikalikan dengan A. Ini menjadi min AC. Min C dikalikan dengan B. Ini menjadi min BC. Dan satu lagi min C dikalikan dengan min C. Ini menjadi plus C kuadrat. Nah, seperti biasa kita kumpulkan yang bagian kuadratnya terlebih dahulu. Kita tulis di sini A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Sekarang perhatikan yang AB jumlahkan dengan AB. Ini menjadi 2AB. Sekarang yang min AC dengan min AC kita kerjakan. Ini menjadi min 2AC. Dan satu lagi min BC dengan min BC. Nah, ini dijumlahkan. Ini menjadi min 2BC. Maka kita bisa tulis menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 dikali dalam kurung AB kurangi AC kurangi BC. Nah, ini untuk bagian C ya, soal bagian C. Soal bagian D kita tulis seperti biasa. Di sini A min B plus C dikalikan dengan A min B plus C. Yang pertama kita kalikan A dengan A, ini menjadi A kuadrat. A dengan min B, ini menjadi min AB. A dengan C, di sini ditulis ini positif dua-duanya ya, ini menjadi AC. Dan yang kedua B dengan A, di sini B-nya negatif, jadi negatif AB. Terus min B kali min B kali min B, ini menjadi plus B kuadrat. Terus yang ketiga min B dikali C, ini menjadi min BC ya, ini menjadi min BC. Dan yang ketiga bagian C, sekarang C dikali A, kedua-duanya positif, ini kita tulis menjadi AC. Terus C kali min B, ini menjadi min BC. Dan C kali C, ini kedua-duanya positif menjadi C kuadrat. Sekarang kita kumpulkan yang bagian kuadratnya. Berarti di sini kita tulis A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sekarang kita kerjakan yang min AB dengan min AB. Kita jumlahkan, di sini menjadi min 2AB. Sekarang AC plus AC ya dengan plus AC. Nah, plus AC dengan plus AC berarti di sini menjadi plus 2AC. Dan yang ketiga min BC dengan min BC. Berarti di sini menjadi min 2BC. Dan sekarang di sini kita tulis lagi, di sini menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan min AB, ini menjadi min 2AB. Terus 2 dikalikan dengan AC berarti menjadi 2AC. Dan 2 dikalikan min BC, ini menjadi min 2BC. Nah, jadi bentuknya seperti ini untuk soal yang bagian D ya, soal bagian D. Untuk soal bagian E kita kerjakan. Di sini A min B min C dikalikan dengan A min B min C. Jadi yang pertama kita kerjakan A kali A, di sini menjadi A kuadrat.
A kali min B berarti menjadi min AB, dan A kali min C berarti di sini menjadi min AC. Ya, seperti ini. Sekarang yang kedua, min B dikalikan dengan A. Min B dikalikan dengan A. Ini menjadi min AB. Ya, min AB. Sekarang min B dikalikan dengan min B, ini menjadi plus B kuadrat. Sekarang min B dikalikan dengan min C, ini menjadi plus BC. Dan yang ketiga, min C dikalikan dengan A, di sini menjadi min AC. Terus dikalikan dengan min B, berarti di sini menjadi plus BC karena kedua-duanya min, ya, jadi plus. Dan sekarang min C dikalikan dengan min C, di sini menjadi plus C kuadrat. Dan sekarang seperti biasa kita kumpulkan A kuadratnya di sini ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sekarang kita kerjakan min AB, ya, min AB dengan min AB. Ini menjadi min 2AB. Sekarang AC dengan AC. Min AC dengan min AC. Ini menjadi min 2AC. Dan yang ketiga, BC dengan BC. Ini jumlahkan menjadi plus 2BC. Dan ini kita bisa tulis menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kita tulis di sini plus 2 dikali dalam kurung min AB dikurangi AC ditambah BC. Jadi di sini ditambah BC. Dan ini juga kalau misalkan penulisan ini di sini tidak ada, kita bisa tulis menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Di sini misalkan minnya yang 2 dibuat menjadi min. Jadi min 2 dan sekarang AB-nya jadi plus. Yang ini menjadi plus AC dan yang ini menjadi min BC. Dan sebenarnya penulisan ini dengan ini itu sama, ya. Jadi tidak ada yang salah.